Mana yang bisa membuat kamu duduk berlama-lama saat menonton? Apakah film dokumenter, ataukah film action, ataupun drama romantis? Pastinya adalah orang akan kebanyakan memilih nonton film action ataupun drama romantis dibandingkan dengan film dokumenter. Mana yang kira-kira bisa membuat kamu untuk duduk lama saat mendengarkan seorang guru ataupun dosen menjelaskan sebuah teori baru? Ataukah kamu duduk dan mendengarkan seorang stand up comedy ataupun mungkin seorang inspirator, motivator yang sedang bercerita? Nah, kebanyakan orang mungkin akan bilang, ya lebih enak lah kita duduk mendengarkan seorang stand up komedian itu, ataupun seorang inspirator, ataupun seorang storyteller dibandingkan sekedar mendengarkan dosen ataupun guru ataupun ilmuwan yang memaparkan temuannya. Hai, selamat datang di channel Ronald Tagalong, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Saya adalah seorang content creator yang setiap harinya berusaha untuk bisa berbagi dengan kamu semua, khususnya membantu kamu yang ingin mengembangkan diri, mengetahui hal-hal yang bisa membantu kamu untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik, menciptakan diri sebagai pribadi yang lebih produktif dan mendapatkan inspirasi maupun motivasi dalam setiap harinya. Saat kamu ingin menjadi seorang public speaker, maka tentunya kamu ingin bagaimana ketika kamu bicara, kamu diperhatikan, disimak dengan baik. Dan orang itu tidak merasa bosan ketika kamu bercerita, walaupun dalam durasi yang cukup panjang. Nah, kalau kamu misalnya mungkin punya tokoh idola, pembicara idola yang kamu sukai, mungkin coba kamu amati dengan baik. Apakah yang membuat kamu senang dengan si tokoh idola ini adalah karena pengetahuan dia, karena wawasan dia, karena ilmu yang dia bagikan, atau lebih banyak kamu merasa nyaman untuk berada di depannya ataupun mendengarkan dia berbicara adalah karena apa yang kemudian kamu bisa rasakan. Pembicara yang hebat bukanlah pembicara yang sekedar mampu mentransfer apa yang dia tahu untuk kemudian audiensnya tahu. Namun pembicara yang hebat seringkali adalah mereka-mereka yang tidak hanya sekedar mentransfer apa yang mereka tahu hingga audiens tahu, namun juga ikut bisa membuat audiens itu merasakan, audiens itu merasakan apa yang mereka rasakan. Dan walaupun hanya mendengarkan orang berbicara, mereka seakan-akan bisa membayangkan apa yang disampaikan oleh si pembicara ini. Ada sebuah riset yang dilakukan di mana satu perusahaan jam itu membuat sebuah kampanye. Mereka melakukan uji coba. Kampanye mana yang kira-kira efektif untuk membuat orang lebih banyak beli jamnya. Jadi produk yang sama namun kemudian dibuat dua kampanye yang berbeda di tempat yang berbeda. Kampanye pertama difokuskan untuk bagaimana memperkenalkan fitur kecanggihan dari produk jam yang mereka punya. Jadi di baliho, di flyer, di tempat mereka promosi itu dijelaskan apa saja keunggulan dari jam yang mereka jual. Dari yang pertama adalah bahannya yang eksklusif, kemudian tidak mudah rusak. Setelah itu ketepatan waktunya dan kemudian daya tahannya mampu untuk digunakan saat menyelam. Nah, semua fitur itu ditujukan untuk mereka yang ingin punya sebuah produk yang unggul. Di tempat yang lain, produk yang sama itu dipromosikan dengan cara yang berbeda. Jadi, bukan fiturnya yang kemudian mereka jelaskan, akan tetapi lebih kepada bagaimana perasaan yang akan orang dapatkan ketika mereka menggunakan jam ini. Jadi bagaimana kenyamanan dari jam ini, kemudian begitu ringannya, setelah itu ada pride, ada perasaan bangga yang bisa dimunculkan dari orang yang menggunakan jam ini. Dan mereka menggunakan tagline bahwa
jam yang bisa membuat kamu bangga. Nah, setelah dilakukan kampanye sekian lama, akhirnya mereka kemudian mendapatkan hasil. Ternyata kampanye yang memperkenalkan ataupun mempromosikan apa yang bisa orang rasakan ketika mereka beli jam itu jauh mendapatkan respon yang lebih baik dibandingkan apa yang kemudian bisa orang dapatkan ya dari keunggulan jam tersebut. Nah, jadi kalau kita kembali ya kepada diri kita, seringkali sebenarnya yang membuat kita tergerak, yang membuat kita take action, yang membuat kita do something, itu bukanlah apa yang kita tahu, namun apa yang kita rasa. Jadi orang bertindak bukan karena dia tahu bahwa itu perlu dilakukan, dia tahu itu butuh dilakukan. Namun orang bertindak karena apa yang dia rasakan. Apakah karena dia ingin bagaimana bisa merasakan sebuah hal yang menyenangkan atau hal yang kemudian bisa membuat dia getting something ya, mendapatkan sesuatu, ataukah dia bergerak karena dia ingin bisa merasakan terbebas dari ancaman yang terjadi kalau dia kemudian tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi emosi orang itu jauh lebih bisa mempengaruhi keputusan dia untuk melakukan sesuatu dibandingkan dengan logikanya. Nah, kembali lagi kepada konsep public speaking. Saat kamu berbicara di hadapan orang, maka sebenarnya orang itu akan jauh lebih mudah untuk kamu buat stay di tempat, mendengarkan kamu bicara. Ketika kamu tidak hanya memaparkan data informasi yang kamu ingin sampaikan, akan tetapi ketika kamu mampu membuat mereka ikut merasakan ya, merasakan apa yang kamu rasakan, merasakan apa yang kemudian kamu ceritakan, inilah yang akan kemudian membuat mereka stay di tempat. Nah, video kali ini akan membahas tentang bagaimana caranya agar kamu bisa melibatkan emosi saat kamu tampil dan berbicara di hadapan banyak orang, sehingga cara ini akan membuat kamu ketika berbicara kamu diperhatikan. Kamu akan membuat orang mau stay lama mendengarkan ketika kamu bicara. Yuk, kita mulai. Nah, emosi seseorang itu akan kemudian bisa kamu picu ketika kamu berbicara saat yang pertama, kamu punya antusiasme dalam hal apa yang kamu ingin sampaikan. Jadi kalau kamu misalnya memperhatikan orang-orang yang ketika dia berbicara dan mampu membuat kamu tersentuh, maka sebenarnya yang kamu lihat adalah orang ini dia begitu enjoy, dia begitu flow, mengalir saja bicaranya. Kenapa? Karena ya apa yang dia bicarakan adalah sesuatu yang memang betul-betul dia sukai, dia antusias gitu. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini, kamu habis makan sate misalnya, dan sate itu kamu rasakan betul-betul enak dan wah, ada perasaan kayaknya seru deh, kayaknya asik deh, kayaknya perlu deh orang lain tahu sate ini enak. Nah, apa yang terjadi? Ya ketika setelah kamu makan satenya, ya kamu ketemu orang, teman, keluarga, ya kamu akan share, kamu akan cerita, hey, aduh, saya itu baru makan sate, satenya enak sekali itu. Kenapa? Enak? Karena yang pertama, dagingnya itu empuk ya, dagingnya empuk, kemudian aroma rempah di dalam daging itu betul-betul terasa. Dan wow, yang bikin lebih nikmat lagi itu adalah bumbu kacangnya itu pas itu ya. Jadi rasanya segar, bumbu kacangnya pas, rasanya segar dan ditambah dengan cabenya ya, wah, klop dah pokoknya gitu. Nah, jadi kamu antusias untuk ceritakan itu kepada orang-orang lain itu, dan perhatikan saat kamu antusias menceritakan sesuatu, tanpa sadar kamu sedang mentransfer apa yang kamu rasakan, ya, apa yang kamu bayangkan kepada orang lain, dan tanpa sadar, pilihan kata kamu, energi kamu, semangat kamu, antusias kamu itu pun ikut menyebar dan bisa dirasakan oleh orang lain. So, jadi hal pertama yang butuh kamu lakukan ketika ingin agar orang tersentuh emosinya saat kamu bicara adalah kamu pastikan kamu antusias dulu terhadap topik yang ingin kamu bawakan. Nah, antusiasme ini berbeda dengan
kamu menguasai ya materi itu. Karena bisa jadi misalnya kamu expert di satu materi, kamu mahir di satu bidang, namun ketika misalnya kamu lagi nggak mood, kamu lagi nggak antusias untuk hal itu, maka yang terjadi ya kamu hanya akan menceritakan apa adanya. Ya kamu ya setengah hati untuk bercerita, dan yang terjadi adalah orang pun akan merasakan begitu tidak antusiasnya kamu tentang hal itu, begitu kamu tidak bersemangat sebenarnya untuk membahas hal itu, dan itu pun akan mempengaruhi audiens kamu. Oke? So itu yang pertama. Nah, yang kedua yang butuh kamu lakukan agar kamu bisa mentransfer emosi ya saat kamu tampil dan berbicara di hadapan umum adalah kamu harus pastikan kembali tentang niat kamu, khususnya passion kamu untuk berbagi ya, untuk share. Jadi coba bayangkan situasi di mana ketika kamu sangat-sangat antusias, penuh hasrat untuk berbagi. Maka apa yang terjadi? Kamu bisa merasakan energinya begitu full, dan ya kamu akan betul-betul bisa flow, bisa mengalir saat bercerita. Namun ketika passion itu nggak ada, hasrat itu nggak ada, ataupun kamu lagi bad mood lah, nggak pengen share, nggak pengen cerita, nggak pengen ngobrol, ya walaupun banyak hal yang kamu tahu, itu tidak akan bisa memunculkan emosi. Dan pada akhirnya ya kamu tidak akan bisa membuat orang ikut merasakan emosi yang sebenarnya kamu butuhkan. Terakhir, sebuah catatan penting adalah bahwa seperti ini. Dalam komunikasi, kita itu tidak hanya berkomunikasi secara verbal, tapi namun juga berkomunikasi secara non-verbal. Artinya apa? Saat kamu berbicara dengan orang lain, mungkin kamu bisa saja menutupi sesuatu dengan kata-kata yang kamu ucapkan. Kamu bisa mungkin mengatur intonasi kamu, namun akan tetap terbaca oleh orang saat kamu sedang bad mood, saat kamu sedang dalam kondisi emosi negatif, kamu sedang misalnya tidak ingin berbagi, maka itu akan terbaca di dalam pikiran bawah sadar orang lain. So, emosi-emosi yang kamu miliki itu akan juga ikut dirasakan oleh orang lain, dan bisa membuat orang lain akhirnya menunjukkan respon mereka terhadap kamu dengan apa yang mereka tangkap. Nah, dalam hal ini, ketika kamu tampil dan berbicara, penting untuk senantiasa memastikan dulu emosi kamu dalam kondisi emosi yang positif, energi yang kamu pancarkan adalah energi yang positif, vibrasi yang kamu tebar itu adalah vibrasi yang positif, sehingga itu akan kembali kepada kamu bisa merasakan energi yang positif, emosi yang positif, vibrasi yang positif dari sekitar, dan pada akhirnya kamu bisa memberikan penampilan terbaik yang bisa kamu berikan. Oke, mungkin ada hal yang ingin kamu tanyakan terkait dengan apa yang saya share kepada kamu, bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Dan jika kamu suka maupun punya pertanyaan terkait dengan konten bagaimana meningkatkan kemampuan kamu di dalam public speaking ataupun berkomunikasi, silakan feel free, kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.